Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas 3 soal esai tentang materi termokimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, 3 soal ya. Ini tentang menentukan perubahan entalpi dari suatu reaksi. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Reaksi pembakaran gas metana CH4 berlangsung sebagai berikut. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Diketahui delta HF0. HF0 itu artinya pembentukan standar ya. CH4-nya itu minus 74,8. Untuk CO2 min 393,5. Dan untuk delta HF0 CH2O min 241,8 kJ per mol. Nah, berdasarkan data-data ini, kita menghitung perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas metana. Ini yang dibakar 1 mol. Jadi, 1 mol itu standar ya. Jadi, enak lah istilahnya. Tinggal masuk rumus beres. Nah, jadi saya ulang ya. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Jadi, delta H-nya ini yang mau kita cari gitu. Berapa? Nah, jadi kalau dalam suatu reaksi seperti ini, delta H itu nilainya adalah berdasarkan delta H itu total dari delta HF0 si produk dikurangkan total delta HF0 dari reaktan yang terlibat. Ya, jadi kalau kita bongkar, yang produk itu produk yang kanan ya, ini dan ini. Si CO2 ya, delta HF0 si CO2 tambah. Nah, ini kan ada 2 buah nih. Jadi ikut dia ya, terlibat ini koefisiennya ya. Jadi 2 kali delta HF0 si H2O. Oke, itu yang kanan ya. Dikurangin yang kiri reaktannya delta HF0 si CH4 tambah 2 kali delta HF0 si O2 ya. Tutup. Masukin angka-angkanya. Delta HF0 si CO2 tadi min 393,5 ditambah. Ini 2 kali ya. H2O-nya min 241,8. Habis ya. Lalu si CH4-nya min 74,8. Nah, ini unsur bebas seperti O2 gini ya. Dia tidak atau 0 ya nilai delta HF-nya. Jadi ini kali 0. Tuh, makanya di data juga nggak ada kan? Oke, tinggal kita ya hitung. Jadi yang kiri ini min 877,1. Ya, yang produk itu. Nah, ini kan min ketemu min jadi plus ya. Plus 74,8. Ini hasilnya min 802,3 kJ per mol. Ya, jadi reaksi pembakaran 1 mol si CH4 tadi delta H-nya itu min 802,3. Ini. Oke. Itu ya caranya ya. Jadi total delta HF0 atau pembentukan standar dari produk dikurang reaktan. Atau simpelnya kanan kurang kiri. Kita coba untuk soal berikutnya. Oke, jika 1 mol metanol CH3OH ya, dibakar artinya ditambahkan O2, menghasilkan kalor. Menghasilkan itu indikasi negatif ya. Atau dia exotherm. 726,9 kJ per mol. Persamaan termokimianya ini udah disetarain, udah ya kita bisa cek lagi ya. C-nya sama-sama 1, H-nya 4 di kiri, kanan 4 ya. Di kanan O-nya ada 4, di kiri ada 1 di sini berarti 3 lagi ya pas. Cross check aja ya. Delta HF0CO2 seperti soal nomor 1 sama angkanya nih. Untuk H2O juga sama. Tapi yang ditanya hitunglah perubahan entalpi pembentukan standar delta HF0 dari si metanol. Oke. Nah, tadi kan delta H itu total
dari delta HF0 produk yang kanan dikurangkan total delta HF0 reaktan. Nah, kalau yang soal nomor 1 delta H-nya kita cari. Sekarang delta H-nya sudah ada. Nih, min 726 atau ya bolehlah, 0,9. Ya, udah ada deh ya. Lalu delta HF0 produknya berarti, nggak apa-apa saya ulangin lagi, saya tulis lagi ya. Delta HF0 si CO2 tambah, jangan lupa koefisien ya. 2 kali delta HF0 si H2O. Habis yang di kanan. Yang di kiri delta HF0 si CH3OH. Ini yang dicari nilai ini ya. Ditambah delta HF0 si ini 3/2 ya. Tadi ingat ya, unsur bebas itu biloxnya nggak punya delta HF ya. Jadi delta HF0-nya itu nilainya 0. Untuk si O2 ya. Min 726,9 sama dengan, yuk masukkan angkanya. CO2 min 393,5 tambah 2 kali H2O min 241,8. Habis yang kanan dikurang ya. Delta HF0 si CH3OH yang dicari tambah 3/2 kali 0. Ya, ini habis ya. Oke, jadi min 726,9 sama dengan, ini perhitungannya mirip seperti soal nomor 1 tadi. Yang ini min 877,1 ini. Min 877,1. Lalu dikurangin si delta HF0 si metanol yang dicari. Ini kita pindah ke ruas kiri dia, jadi positif ya. Delta HF0 si CH3OH berarti sama dengan min 877,1. Nah, tanda min ini kita pindahin ke kanan berarti jadi plus 726,9. Maka didapatlah ini jadinya 726,9 dikurang 877,1 minus ya 150,2. Beres. Yang pertama tadi delta H-nya yang dicari, yang kedua delta H-nya ada, delta HF dari pembentukan dari salah satu zatnya yang ditanyakan. Oke. Terakhir nomor 3, mirip-mirip juga, delta HF0-nya sama angkanya kayak tadi, H2O-nya juga sama. Nah, tapi ini ada zat yang berbeda, C3H8 ya, min 1,4. Persamaan termokimia dari reaksi pembakaran gas propana. C3H8 itu namanya propana ya. C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Reaksi udah setara, beres ya. Delta H-nya minus X. Nanti kita bisa cari. Hitunglah perubahan entalpi pada reaksi pembakaran 1,1 gram propana. Hati-hati dengan ini nanti ya. Kalau soal nomor 1 dan nomor 2 tadi 1 mol, jadi aman. Ini masih 1,1 gram, nanti kita cari molnya. Nah, untung dikasih MR-nya ya, jadi lebih gampang. Sebelum ke situ ya kita hitung aja dulu ya delta H-nya. Kayak tadi lagi, jadi delta H sama dengan total delta HF0 produk min total delta HF0 reaktan. Kanan min kiri. Produknya berarti kita punya ini. Cuma dia kali 3, hati-hati ya. 3 kali delta HF0 si CO2 plus 4 kali delta HF0 si H2O. Yang di kanan ini koefisiennya 1 ya. Berarti delta HF0 si C3H8 propananya plus 5 kali delta HF0O2. Masukin angkanya. 3 kali min 393,5 plus 4 kali min 241,8 dikurangi. Ini 104 ya, minus ya.
min 104 plus 5 kali 0. Unsur bebas ya. Kalau dihitung lagi berarti min 2147,7 itu yang ini ya, yang sebelah kiri ya. Yang sini. Baru ini kan min ketemu min jadi plus ya. Plus 104. Ya, jadi dapatlah ini minus 2043,7 kilojoule per molnya. Ya, jadi ini bisa dikatakan ini untuk 1 mol. Nah, permasalahannya yang ditanya bukan 1 mol. Lagi-lagi harus hati-hati dengan ini. Berapa mol? Nggak tahu, kita cari lagi. Ingat kalau ada massa, ada mr, dapat mol kan? Mol sama dengan massa dalam gram dibagi mr-nya. Massanya 1,1 gram. mr-nya 44. Ya, jadi 1/40 ya, 0,025. Nah, jadi yang 1 mol segini lepasnya. Bagaimana kalau 0,025 mol? Ya, berarti 0,025 mol dikalikan yang minus 2043,7 itu. Ya, jadi pasti hasilnya kecil nih ya. Dapatlah ini, saya dapat 51,0925. 51,0925. Minus ya, tetap ya. Oke, intinya sama, mengerjakannya cari dulu delta H reaksinya. Total kanan kurang total kiri, entalpi pembentukan standar ya. Kita dapatkan itu, yang kita dapat itu adalah untuk 1 mol. Lalu tinggal kalikan terhadap berapa mol yang diminta oleh soal. Beres. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada salah-salah, perhitungan ataupun ucapan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.